Kari saat ini berhasil mencuri perhatian di kalangan pecinta Mobile Legends. Dia bahkan menjadi salah satu yang terdepan sebagai pilihan utama menjadi hard carry bagi tim. Burst damage yang besar disertai dengan true damage yang dihasilkan membuat hero ini menjadi ancaman serius untuk tim lawan. Paduan sempurna dari burst damage tinggi, skill CC dan juga escape membuat dia bisa dengan sangat mudah membinasakan hero-hero setebal tank dengan skill pasifnya. Tambahan efek red buff akan membuat Kari semakin menakutkan, karena akan membuat true damage dari Kari semakin tinggi. Jarak tembak Kari memang cukup dekat, tapi masih tetap enak untuk dimainkan, karena dia itu bisa cepat untuk farming. Bahkan ketika war sekalipun, masih efektif meskipun dia hanya menyerang seorang tanker. Dan pertanyaannya, apakah kita sudah pasti kalah ketika menghadapi lawan yang memiliki Kari? Jawabannya tentu tidak semudah itu, karena kita saat ini akan kupas habis kelemahan serta bagaimana cara counter Kari. Seperti biasa, sebelum kita bahas mengenai kelemahan dan juga cara mengalahkannya, kita harus tahu dulu lebih dalam mengenai apa yang bisa dilakukan Kari beserta kelebihannya, supaya kita bisa menganalisa apa saja kekurangan dan juga cara counternya. Saya tidak akan bahas mengenai penjabaran skill-skillnya, tapi di sini saya akan mengupas efek dari skill-skillnya tersebut. Dan sekarang yang pertama adalah dari skill pasifnya. Apakah kalian pernah dengar bahwa Kari adalah tank killer? Nah, ini adalah berkat dari skill pasifnya ini. Setinggi apapun physical defense lawan, maka akan tetap bisa ditembus oleh pasifnya. Bahkan ketika tim fight sekalipun, hero tanker sekeras apapun bisa dibuat rapuh. Kemudian dari skill satunya, ini merupakan salah satu skill CC yang dimiliki oleh Kari. Banyak player lawan sangat kewalahan jika terkena skill ini, karena skill ini cukup mengganggu pergerakan musuh yang bisa digunakan oleh Kari untuk kabur ataupun mengejar musuh dengan cara memperlambat pergerakannya. Dan kemudian skill 2, yaitu bisa dibilang skill ini untuk mempermudah Kari mengumpulkan pasifnya, apalagi ketika sedang menggunakan skill ulti. Biasanya Kari akan spam skill ini sesering mungkin ketika skill ultinya sedang aktif, dan ini berguna supaya Kari lebih sering memberikan true damage kepada target. Dan yang terakhir skill 3-nya atau ultinya, dimana Kari akan semakin lincah karena movement speednya meningkat dan bisa lebih sering spam skill 2. Selain itu, skill ulti juga membuat Kari bisa lebih sering mengeluarkan true damage. Dan bagaimana dengan kelebihannya? Tidak seperti marksman lain yang cenderung lama dalam farming. Berbeda dengan Kari, di awal permainan, Kari bisa memanfaatkan pasifnya untuk mempercepat farming. Dan jangan kaget, bahkan di mid game hingga ke late game, Kari bisa membunuh turtle ataupun lord sendirian. Biasanya ketika bermain menggunakan marksman lain, kita harus pintar mengincar hero lembek terlebih dahulu sebelum kita mengincar tanknya. Beda halnya ketika kita menggunakan Kari, kita bisa langsung menyerang tank lawan karena pertahanannya sangat mudah diterobos. Meskipun memiliki jarak dash yang cukup pendek, tapi skill ini memiliki CD atau cooldown yang sangat singkat. Skill ini sangat membantu Kari untuk bisa positioning dengan baik, bahkan di sepanjang permainan. Ketika menggunakan skill ultinya, movement speed Kari juga akan meningkat, sehingga bisa lebih mudah untuk mengejar ataupun kabur dari musuh. Kari mampu memberikan burst damage yang cukup tinggi, yang akan membuat hero tank menjadi lebih empuk. Bahkan burst true damage-nya tersebut akan semakin meningkat jika kita kombinasikan dengan item true damage, misalnya endless battle dan lain-lain.
Baiklah, sekarang waktunya ke pembahasan yang kalian tunggu-tunggu, yaitu kelemahan dan cara mengalahkan Kari. Untuk bisa menghabisi lawan, Kari membutuhkan serangan bertubi-tubi, terutama ketika sedang berada di mode skill ulti. Oleh karena itu, biasanya Kari membutuhkan hero backup dari tim, supaya tidak mati ataupun terkena sisi lawan. Jika dia tidak memiliki backup yang baik, maka Kari akan sangat rentan atau bahkan di-lock oleh tim lawan. Jika kita bandingkan dengan beberapa marksman lain, jarak serangan Kari tergolong pendek. Oleh karena itu, andaikan kita pick hero dengan jarak serangan jauh, akan sangat mudah untuk mengcounternya. Misalnya untuk mage kita bisa menggunakan Valir, Gord, ataupun Parsha. Dengan borosnya penggunaan mana ini, di awal game merupakan permasalahan tersendiri untuk Kari, apalagi jika item masih belum jadi. Oleh karena itu, ini juga bisa dimanfaatkan untuk menekan Kari dari awal, supaya dia terhambat dalam leveling. Cara mengalahkan Kari. Untuk para hero di garis depan, seperti tank ataupun fighter, jangan terlalu fokus untuk build item armor, tapi lebih banyak ke item penambah HP. Karena sebesar apapun armor kalian, tidak akan berguna menghadapi derasnya true damage dari Kari. Jangan lupa pick hero disable atau stun. Kesalahan yang sering dilakukan ketika kita memilih hero adalah kita hanya fokus pada hero-hero yang bisa kita gunakan saja. Padahal, komposisi tim juga sangat penting, terutama kekurangan hero-hero disable. Jika kita kekurangan hero stun atau disable, maka bisa jadi Kari makin menggila dan sulit untuk dihentikan. Menggunakan hero assassin. Seperti halnya MM lainnya, Kari sangat lemah terhadap semua hero assassin karena dia hanya memiliki darah yang tipis. Kelincahan assassin-lah yang menjadi kunci dalam menembus pertahanan lawan dan langsung menuju ke arah Karinya. Dengan hanya satu kali combo saja, Kari bisa saja langsung mati. Untuk marksman, seperti sudah dijelaskan sebelumnya, Kari termasuk marksman yang memiliki jarak tembak relatif pendek. Oleh karena itu, salah satu yang bisa kita lakukan adalah menggunakan marksman yang memiliki jarak tembak lebih luas dari Kari, seperti Granger, Layla, Iritel. Dan bagaimana dengan mage? Nah, Kari juga lemah terhadap hero-hero mage yang memiliki pergerakan lincah, seperti Harley, Kagura, ataupun Harit. Ataupun mage dengan jarak serangan jauh, seperti Parsha, Valir, ataupun Selena.